para kelompok milisi garis keras yang menentang pemerintah yang berkuasa itu seringkali disebut kelompok vigilante. Vigilant itu orang yang punya kemauan yang kuat. Nah, kalau kita hari ini memasuki Vigili Natal, Vigili itu berjaga-jaga. Jadi bukan orang yang larut dalam situasi. Ada beberapa orang sering merekam itu seorang pemuda melamar propose pacarnya di pantai, di atas gunung, di mana. Lalu si laki-laki itu berlutut membuka kotak cincin, lalu perempuannya itu jingkrak-jingkrak, lompat kiri, lompat sana, menggambarkan sukacita gitu. Tapi di bagian itu kemudian setelah dia lompat-lompat sejenak, kemudian kembali lagi ke sana. Itu bagian yang paling suci di sana. Ketika dia mengatakan, ya saya terima. Lalu dia pakai cincin itu. Itulah momen sucinya para suster, saudara-saudara. Momen di mana dia menerima ini sesuatu yang sakral. Kalau kita bayangkan orang yang merayakan Natal penuh dengan yang jingkrak-jingkrak seperti itu. Saya tinggal di Eropa, di Inggris 9 tahun. Natal, Advent itu sudah tidak rasa kita, karena apa? Bulan September, Oktober itu sudah Natal. Hiasan-hiasan Natal itu berkaitan dengan komersialisasi, berkaitan dengan toko-toko jualan barang-barangnya supaya laku. Lalu ada yang namanya Black Friday. Black Friday itu harga diskon besar-besaran. Jadi orang semua keluar hanya untuk belanja. Natal itu sudah dirayakan bulan Oktober di toko-toko. Advent itu kita hilang rasa Advent itu. Seperti anak perempuan yang jingkrak-jingkrak dilamar. Itulah perayaan Natal yang seringkali kita alami. Tapi momen sucinya mana? Seringkali kita lupa dengan momen suci yang kita hayati dalam hening, dalam silensium. Karena misteri besar Allah yang pencipta semesta alam ini sekarang dia masuk di dalam waktu, dalam ruang dan waktu. Dia bahkan menjadi seorang bayi kecil. Itu momen yang paling suci dalam peristiwa inkarnasi. Karena itu tradisi besar gereja menyarankan kita melakukan silensium ini. Kita yang sibuk dengan karya, kita yang sibuk dengan pekerjaan, kita melihat Allah silensium lagi. Allah doa lagi. Orang tanya, ngapain ada misa lagi tanggal 24? Tidak ngerti sejarah, tidak ngerti aturan gereja. Karena apa? Ini misa terakhir, beda. Kita membayangkan sama seperti paroki yang ada misa Sabtu sore. Nah, dia mengatakan Pak Sore bilang nanti sore juga ada misa, jadi misa Sabtu pagi hilang. Padahal Sabtu pagi dengan misa Sabtu sore itu beda. Sabtu sore itu sudah masuk Vigili hari Minggu. Nah, saya ingat dengan peristiwa dalam Injil hari ini, dengan peristiwa tahun 2011-2012. Saya ditelepon tiba-tiba oleh Suster Angelina, Suster Marieta, kebetulan menjalani bulan suci di tempatnya Suster Angelina, lalu telepon lewat Suster Angelina. Tapi saya ingat tahun 2012 Suster Angelina telepon saya kaget. Pagi-pagi dia telepon saya pikir ada apa. Lalu dia ceritakan dia tunjukkan, dia kirimkan saya gambar CT scan otaknya. Temukan ada bintik-bintik putih. Jadi waktu dia bangun pagi, dia sadarnya itu dia bicara, dia mengerti apa yang dia omongkan. Tapi begitu keluar suaranya, dia sendiri kaget kok suaranya dia sama sekali tidak menciptakan bahasa yang dia bisa mengerti. Orang lain juga tidak mengerti. Begitu omong coba begitu dia bingung itu. Kemudian waktu dibawa ke Semarang diperiksa betul ada pendarahan di kepala, dia kena stroke. Lalu dia berdoa, Tuhan kalau saya bisa sembuh saya akan telepon orang-orang yang saya peduli. Nah, saya masuk dalam daftarnya dia. Jadi dia telepon saya bilang saya sembuh. Puji Tuhan. Dia beri nasihat, hati-hati, jaga kesehatan. Ingat sekali saya 2012. Bayangkan Zakaria itu bisu 9 bulan. Dalam kebisuan itu kemudian tiba-tiba Tuhan membuka lidahnya. Dan ini madah yang kita gunakan untuk doa pagi setiap hari. Hidung Zakaria ini kita doakan setiap pagi. Orang yang dibuka matanya, dibuka lidahnya,
melihat inilah pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Maka baik para suster, saudara-saudara, kalau Anda punya kesempatan untuk menghayati keheningan pada hari ini, Silentium Magnum, kalau dalam statuta kongregasi itu kita wajib Silentium Magnum. Tapi kalau Anda merasa pekerjaan Anda lebih penting, ya silakan. Tapi kembali kepada tradisi gereja, Natal itu dihayati dalam hening, bukan dalam jingkrak-jingkrak wanita yang dilamar kekasihnya. Kita lihat Yesus lahir lalu kita lompat-lompat, kita lupa untuk menghayati Yesus ini adalah pemberian proposal Allah kepada kita. Apakah kita mau menerima dia atau tidak? Injil Yohanes dengan tegas menyatakan dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya tidak menerima dia. Tuhan